Pernahkah Anda duduk tenang di pinggir danau? Kopi sudah siap, umpan sudah terpasang sempurna. Tapi pemancing di sebelah Anda, sebut saja Pak Budi, tidak berhenti melempar. Plung, tarik, plung lagi, tarik lagi. Setiap 30 detik, Anda mungkin berpikir, wah, semangat sekali orang ini. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda pertanyaan ini? Jangan-jangan, semua usahanya itu bukan menarik ikan, tapi justru mengusir semua ikan dari lapak Anda? Hari ini kita akan bahas topik yang sangat sensitif tapi krusial. Apakah pemancing sebelah yang hiperaktif itu adalah penyebab utama Anda pulang tanpa hasil? Saya janji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat aktivitas lempar tarik itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Ternyata ada alasan ilmiah mengapa ketenangan Anda jauh lebih berharga daripada 100 lemparan tetangga. Jadi, menurut Anda, ini mitos atau fakta? Tulis jawaban Anda di komentar sekarang, sebelum kita bongkar semuanya. Mari kita jujur, ada sebuah kepercayaan yang mendarah daging di dunia pemancingan. Kepercayaan itu berbunyi, semakin sering umpan kita ada di air, semakin besar kemungkinan untuk dapat ikan. Dari logika sederhana, ini terdengar sangat masuk akal. Karena itulah kita melihat banyak sekali pemancing yang seolah tidak kenal lelah. Begitu umpan menyentuh dasar, sebentar kemudian sudah digulung dan dilempar lagi ke titik yang sama atau berbeda. Mereka merasa sedang bekerja keras untuk mendapatkan strike. Kebiasaan ini seringkali didorong oleh rasa tidak sabar, atau mungkin karena melihat orang lain melakukannya dan berhasil. Kita berpikir bahwa melakukan sesuatu itu pasti lebih baik daripada hanya diam dan menunggu. Padahal, dalam dunia bawah air yang sunyi, melakukan sesuatu yang berlebihan bisa berarti membuat keributan yang justru menjadi bencana bagi sesi mancing kita. Inilah fondasi pemikiran keliru yang akan kita hancurkan hari ini. Pertama-tama, mari kita patahkan mitos terbesar, mitos lemparan konstan. Banyak yang percaya bahwa dengan terus-menerus melempar umpan, mereka sedang aktif mencari ikan atau menyebarkan aroma umpan. Kenyataannya, yang mereka sebarkan bukanlah aroma, melainkan kepanikan. Bayangkan Anda sedang bersantai di rumah. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu setiap 10 detik. Apakah Anda akan keluar untuk menyambutnya? Atau justru mengunci pintu dan bersembunyi karena merasa terancam? Ikan pun merasakan hal yang sama. Aktivitas yang tidak wajar dan berulang-ulang di permukaan air adalah sinyal bahaya yang sangat jelas. Ini bukan lagi soal presentasi umpan yang menarik, tapi sudah menjadi gangguan yang mengganggu zona nyaman ikan. Jadi, anggapan bahwa semakin aktif melempar sama dengan semakin besar peluang strike, seringkali 180 derajat salah. Sekarang kita masuk ke sisi teknisnya. Ikan punya senjata rahasia bernama gurat sisi atau lateral line. Ini adalah sistem sensor di sepanjang tubuhnya yang sangat peka terhadap getaran dan pergerakan air. Ketika umpan atau pemberat Anda jatuh ke air dengan suara plung, itu menciptakan gelombang getaran. 1 atau 2 kali lemparan mungkin akan memancing rasa penasaran ikan. Tapi, jika itu terjadi puluhan kali dalam waktu singkat di area yang sama, getaran itu berubah dari undangan makan menjadi alarm tsunami. Ikan, terutama jenis yang berhati-hati seperti ikan mas atau nila, akan mengartikan getaran konstan ini sebagai tanda adanya predator besar atau bahaya di atas permukaan. Hasilnya, mereka tidak akan mendekat. Sebaliknya, mereka akan menyingkir ke area yang lebih tenang dan aman, yang sayangnya jauh dari jangkauan kail Anda. Mari kita bicara soal suara di bawah air. Anda harus ingat, suara merambat 4 kali lebih cepat di dalam air dibandingkan di udara. Suara plung yang terdengar biasa saja bagi kita, di bawah air bisa terdengar seperti ledakan kecil bagi ikan yang berada tepat di bawahnya. Pemancing di sebelah Anda yang terus melempar umpan, apalagi jika menggunakan pemberat yang cukup berat atau umpan yang besar, pada dasarnya sedang melakukan teror bom suara di spot tersebut. Ikan yang lebih kecil mungkin akan langsung kabur tunggang langgang. Ikan yang lebih besar dan lebih berpengalaman mungkin akan mentolerir 1 atau 2 kali. Tapi jika pengeboman itu terus berlanjut, mereka akan mengambil kesimpulan bahwa area tersebut tidak lagi aman untuk mencari makan. Ketenangan adalah kunci, dan tetangga Anda sedang menghancurkan kunci itu dengan setiap lemparan. Ancaman berikutnya adalah bayangan. Ikan memiliki insting alami untuk waspada terhadap bayangan yang bergerak di atas permukaan air.
Bagi mereka, bayangan itu identik dengan predator, seperti burung pemangsa. Seorang pemancing yang berdiri mengayunkan joran dan bergerak terus-menerus untuk melempar, menciptakan parade bayangan yang menakutkan di dasar air. Aktivitas ini mengirimkan sinyal visual yang jelas. Awas, ada bahaya di atas. Ikan tidak bisa membedakan antara bayangan joran dengan bayangan paruh bangau. Respon alami mereka adalah menghindar atau bersembunyi di bawah vegetasi atau struktur. Jadi, sementara tetangga Anda sibuk mengayunkan joran, dia mungkin tanpa sadar sedang membersihkan area di depan Anda dari ikan-ikan yang tadinya mungkin tertarik dengan umpan tenang Anda. Untuk memberi Anda gambaran yang lebih jelas, mari kita buat sebuah perumpamaan. Bayangkan sebuah kolam kecil yang airnya jernih dan tenang. Di dalamnya ada sekumpulan ikan kecil yang sedang berenang santai. Sekarang, coba Anda jatuhkan satu kerikil kecil ke tengah kolam. Apa yang terjadi? Semua ikan itu akan langsung menyebar ketakutan, mencari perlindungan. Mereka butuh beberapa saat untuk tenang dan kembali berkumpul. Sekarang, bayangkan jika Anda atau teman Anda melemparkan kerikil itu ke kolam setiap 30 detik selama 1 jam penuh. Apakah ikan-ikan itu akan pernah merasa aman untuk keluar? Tentu tidak. Mereka akan terus berada dalam mode waspada dan stres. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemancing hiperaktif di sebelah Anda terhadap spot pancing yang Anda berdua bagi. Ini semua bermuara pada satu konsep penting, tekanan memancing atau fishing pressure. Setiap kali umpan jatuh ke air, setiap kali ada bayangan bergerak, setiap kali ada getaran, Anda menambahkan tekanan pada spot tersebut. Ikan, terutama di perairan yang sering dipancing, sangat sensitif terhadap tekanan ini. Mereka bisa belajar untuk mengasosiasikan area tertentu dengan bahaya. Ketika pemancing di sebelah Anda terus-menerus menekan spot dengan lemparannya, ikan-ikan di area itu akan mencapai batas toleransinya dan memutuskan untuk pindah. Mereka akan mencari teluk yang lebih tenang, area yang lebih dalam, atau sisi lain danau yang jauh dari sumber gangguan. Spot Anda yang tadinya potensial, perlahan-lahan menjadi zona mati karena tekanan yang diciptakan oleh orang lain. Ada perbedaan besar antara lonceng makan malam dan sirin serangan udara. Sebuah lemparan yang akurat, lembut, dan bertujuan, di mana umpan jatuh secara alami, bisa bertindak seperti lonceng makan malam. Itu meniru suara serangga atau buah yang jatuh ke air, memicu rasa penasaran ikan untuk menyelidiki. Sebaliknya, lemparan yang serampangan, keras, dan berulang-ulang lebih mirip seperti sirin serangan udara. Itu adalah suara kekacauan, suara yang tidak alami, yang memberitahu setiap makhluk di bawah air untuk segera mencari perlindungan. Pemancing yang baik tahu cara membunyikan lonceng makan malam sesekali. Pemancing yang kurang berpengalaman atau tidak sabar, tanpa sadar terus-menerus menyalakan sirin, membuat seluruh lingkungan menjadi tegang dan waspada. Sekarang, pertanyaan utamanya, bagaimana aktivitas tetangga bisa merusak spot Anda? Jawabannya sederhana, air adalah medium yang terhubung. Getaran dan gelombang suara tidak berhenti di batas imajiner lapak seseorang. Saat umpan jatuh di area pemancing sebelah, gelombang getarannya menyebar ke segala arah, termasuk ke area di depan Anda. Ikan yang mungkin sedang berpatroli di dekat umpan Anda akan merasakan getaran dari samping dan menjadi waspada. Mereka tidak tahu sumber pastinya dari mana, mereka hanya tahu ada sesuatu yang tidak beres di dekat situ. Akibatnya, ikan yang seharusnya mendekati umpan Anda malah berbalik arah atau berhenti bergerak, menunggu sampai situasi kembali aman, yang sayangnya tidak akan pernah terjadi selama tetangga Anda terus beraksi. Ada fenomena yang disebut reaksi berantai ketakutan. Di alam liar, ketika satu hewan menunjukkan tanda-tanda ketakutan, hewan lain di sekitarnya akan ikut waspada, bahkan jika mereka tidak melihat langsung sumber bahayanya. Hal ini juga berlaku pada ikan, terutama yang hidup berkelompok seperti nila atau ikan mas. Ketika beberapa ikan di area tetangga Anda panik karena lemparan yang terus-menerus dan kabur, gerakan panik mereka akan terlihat oleh ikan-ikan lain di sekitarnya. Ini menciptakan efek domino. Ikan di lapak Anda yang tadinya tenang melihat teman-temannya di sebelah kabur secara tiba-tiba. Insting mereka akan berkata, ada bahaya, lebih baik ikut lari. Jadi, tetangga Anda bukan hanya mengusir ikan di tempatnya, tapi juga memicu kepanikan massal yang mengosongkan seluruh area. Tentu saja tingkat gangguan ini bervariasi tergantung pada jenis ikan yang Anda targetkan.
Beberapa ikan predator dasar seperti lele atau gabus mungkin sedikit lebih toleran terhadap gangguan di permukaan karena mereka lebih mengandalkan penciuman dan bersembunyi di dasar. Namun, untuk ikan-ikan yang sangat visual dan waspada seperti ikan mas, bawal, atau nila, gangguan sekecil apapun bisa menjadi penentu antara strike dan zone. Ikan-ikan ini telah berevolusi selama ribuan tahun untuk bertahan hidup dengan cara menghindari bahaya dari atas. Jadi, jika target utama Anda adalah jenis ikan yang sensitif, duduk di sebelah pemancing yang hiperaktif hampir sama dengan bunuh diri dalam memancing. Anda secara sukarela menempatkan diri di zona bencana. Ada satu skenario menarik terkait umpan. Katakanlah tetangga Anda menggunakan umpan bom atau caming dengan tujuan mengumpulkan ikan. Dia melempar bom umpannya berulang kali. Secara teori, ini akan menarik ikan ke areanya. Namun, karena lemparannya terlalu sering dan kasar, ikan-ikan yang tertarik oleh aroma umpan menjadi ragu-ragu untuk mendekat. Mereka tahu ada makanan, tapi mereka juga merasakan ada bahaya. Ini menciptakan situasi yang paling buruk. Ikan berkumpul di antara Anda dan dia, tapi dalam kondisi yang terlalu stres dan waspada untuk makan. Mereka terjebak dalam zona kebingungan. Hasilnya, tetangga Anda tidak dapat ikan karena terlalu berisik, dan Anda tidak dapat ikan karena semua ikan tertahan di tengah dalam keadaan waspada. Jika Anda masih ragu, ada bukti visual sederhana yang bisa Anda amati sendiri, lain kali saat memancing. Coba perhatikan permukaan air di sekitar titik jatuhnya umpan tetangga Anda. Apakah Anda melihat ikan-ikan kecil atau benih ikan, uceng garis miring wader, langsung menyebar dan kabur setiap kali umpannya mendarat? Jika ya, itu adalah bukti nyata bahwa aktivitasnya menciptakan kepanikan. Ikan kecil adalah sistem peringatan dini di dalam air. Jika mereka saja sudah ketakutan, Anda bisa yakin 100% bahwa ikan target yang lebih besar dan lebih berhati-hati juga merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih intens. Alam sudah memberikan petunjuknya, kita hanya perlu cukup jeli untuk melihatnya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi sebaliknya. Mengapa pemancing yang paling sabar, yang hanya melempar beberapa kali dalam satu sesi, seringkali justru mendapatkan ikan terbesar? Jawabannya ada pada ketenangan. Ketika seorang pemancing melempar umpannya sekali dan kemudian membiarkannya diam untuk waktu yang lama, dia memberikan kesempatan bagi lingkungan bawah air untuk kembali normal. Getaran awal dari lemparan akan mereda. Ikan yang tadinya sedikit waspada akan kembali tenang. Mereka akan melihat umpan yang diam itu sebagai makanan yang aman dan tidak mencurigakan. Ikan besar, terutama, sangat cerdas dan tidak akan mengambil risiko untuk sesuatu yang terlihat janggal. Mereka menunggu, dan pemancing yang sabar memberi mereka waktu yang mereka butuhkan untuk merasa cukup aman untuk makan. Penting untuk mengubah cara pandang kita. Kesabaran dalam memancing bukanlah sebuah tindakan pasif atau kemalasan. Kesabaran adalah sebuah strategi aktif. Kesabaran adalah umpan itu sendiri. Dengan membiarkan joran Anda diam, Anda secara aktif mengumpan dengan ketenangan. Anda mengirimkan sinyal ke seluruh ekosistem bawah air bahwa area Anda aman dan tidak ada ancaman. Ini memungkinkan ikan untuk menurunkan tingkat kewaspadaan mereka, keluar dari persembunyian, dan mulai mencari makan secara alami. Dalam pertarungan antara 100 lemparan yang panik melawan satu lemparan yang tenang dan sabar, dalam banyak kasus, kesabaranlah yang akan keluar sebagai pemenangnya, terutama jika hadiahnya adalah ikan babon yang cerdas. Lalu, mengapa ada orang yang terus-menerus melempar? Kita tidak boleh langsung menyalahkan mereka. Seringkali, ini bukan karena niat jahat untuk merusak spot orang lain. Ada beberapa alasan psikologis. Pertama, ketidaksabaran. Menunggu tanpa melakukan apa-apa terasa membosankan. Melempar memberikan ilusi bahwa kita sedang melakukan sesuatu. Kedua, kurangnya pemahaman tentang perilaku ikan. Mereka mungkin benar-benar percaya bahwa teori semakin sering melempar, semakin baik adalah benar. Ketiga, mungkin mereka meniru apa yang mereka lihat dari pemancing lain tanpa memahami konteksnya. Jadi, sebelum kita marah, penting untuk menyadari bahwa seringkali mereka hanya pemancing yang kurang informasi, bukan perusak yang disengaja. Seberapa jauh kerusakan ini bisa menyebar? Jangkauannya bisa sangat mengejutkan. Di air yang tenang seperti di danau atau waduk, getaran dari jatuhnya pemberat seberat 30 gram saja bisa dirasakan oleh ikan dari jarak beberapa meter, bahkan belasan meter. Gelombang suara menyebar lebih jauh lagi.
Jadi, jika Anda duduk hanya berjarak 5 atau 10 meter dari pemancing hiperaktif, Anda sudah pasti berada di dalam zona dampak langsung. Getaran dan suara dari lemparannya akan tumpang tindih dengan area lemparan Anda. Ini seperti mencoba menikmati musik klasik, sementara tetangga Anda sedang latihan drum. Meskipun drum itu ada di rumah sebelah, getarannya tetap terasa dan merusak suasana. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Menegur secara langsung seringkali bisa menimbulkan konflik. Cara yang paling bijaksana adalah dengan strategi. Opsi pertama, jika memungkinkan, adalah menjaga jarak. Saat tiba di spot, jangan hanya memilih tempat yang terlihat bagus, tapi perhatikan juga siapa yang ada di sekitar Anda. Jika Anda melihat seseorang dengan gaya memancing yang sangat agresif dan berisik, lebih baik Anda mencari tempat yang sedikit lebih jauh darinya. Mengalah beberapa meter untuk mendapatkan ketenangan seringkali merupakan investasi terbaik yang bisa Anda buat untuk keberhasilan sesi mancing Anda. Anggap saja ini bagian dari strategi memilih spot. Jika pindah tempat bukanlah pilihan, maka Anda harus beradaptasi. Ini adalah cara strategis kedua. Anda bisa mencoba mengubah taktik Anda untuk melawan gangguan tersebut. Misalnya, gunakan teknik memancing yang lebih halus. Gunakan pemberat yang lebih ringan, agar suara jatuhnya tidak terlalu keras. Coba fokuskan lemparan Anda ke area yang sedikit berbeda, mungkin lebih dekat ke tepi, atau di dekat struktur seperti tanaman air, di mana ikan mungkin merasa lebih aman dari gangguan di area terbuka. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menghentikan badai yang dibuat tetangga Anda, tapi Anda bisa mencoba memancing di mata badai, yang lebih tenang di sekitar Anda. Ini membutuhkan kreativitas dan adaptasi. Tentu, harus diakui, ada pengecualian untuk aturan ini. Dalam beberapa situasi yang sangat spesifik, keributan justru bisa memicu ikan untuk makan. Contohnya saat memancing ikan predator yang sangat agresif dan teritorial seperti hampala, atau saat ikan sedang dalam mode feeding frenzy atau pesta makan massal. Dalam kondisi ini, suara umpan yang jatuh bisa dianggap sebagai suara ikan lain yang sedang makan, sehingga memicu persaingan. Namun, situasi ini sangat jarang terjadi dalam kondisi mancing harian biasa. Mengandalkan strategi membuat keributan untuk mancing nila atau ikan mas, 99% akan berakhir dengan kegagalan. Jadi, jangan jadikan pengecualian ini sebagai pembenaran. Pelajaran utamanya adalah ini, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan pemancing di sebelah Anda, tapi Anda bisa mengendalikan di mana Anda duduk, bagaimana Anda melempar, dan seberapa sabar Anda. Mulailah melihat spot pancing bukan hanya sebagai titik di peta, tetapi sebagai sebuah lingkungan yang hidup dan dinamis yang dipengaruhi oleh semua orang di sekitarnya. Pemancing terbaik bukanlah yang punya umpan paling mahal atau joran paling canggih. Pemancing terbaik adalah yang paling memahami lingkungan di sekitarnya dan tahu bagaimana menjadi bagian dari ketenangan, bukan menjadi sumber dari kekacauan. Pilihlah spot Anda dengan bijak, tidak hanya berdasarkan struktur, tapi juga berdasarkan tetangga Anda. Jadi, mari kita simpulkan. Apakah pemancing di sebelah Anda yang terus-terusan melempar itu secara diam-diam merusak spot Anda? Jawabannya adalah, ya, sangat mungkin sekali. Dia bukan sekadar mengganggu ketenangan Anda, tapi secara aktif menciptakan getaran, suara, dan bayangan yang mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh area, yang membuat ikan di lapak Anda menjadi waspada atau bahkan kabur. Momen paling penting yang harus kita sadari adalah ini. Musuh terbesar kita saat memancing di spot umum terkadang bukanlah ikan yang susah makan, melainkan pemancing lain yang tidak mengerti bahwa kesabaran adalah umpan terbaik. Pemahaman ini bisa mengubah total pendekatan Anda. Anda akan mulai lebih waspada terhadap tekanan di sekitar, bukan hanya fokus pada umpan apa yang harus dipakai. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka wawasan baru untuk Anda, tolong berikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pengalaman terburuk atau terlucu yang pernah Anda alami dengan pemancing sebelah yang terlalu bersemangat? Bagikan cerita Anda di kolom komentar.